Materi pertama yaitu Business Planning IPMI yang akan dibawakan oleh Ibu Ayuni Mirlina SEMM. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Dan juga saya punya guru pertemuan yaitu Geraha SS Super Sambal yang berlokasi di Jalan Boulevard Raya BP24 Galaxy. Dan selain itu, sebelum saya punya restoran, saya juga sebagai pengusaha advertising, outdoor promotion yang suka ada promosi di jalan-jalan. Untuk ringkasnya, sebaiknya langsung ke slide pertama. Ya. Nah, ini memang ada yang menjadi entrepreneur sukses yang ada hubungannya dengan bisnis plan. Saya ingin bertanya kepada mahasiswa dulu, ya, walaupun di sini saya lihat ada teman IPMI kita ya dari Bekasi Utara ya, dan ini ada, jadi dari IPMI PC juga ada yang hadir di sini, ya. Jadi ada unsur dari komunitas dan di sini kayaknya mayoritas mahasiswa. Nah, seorang mahasiswa, ya, harus berani memulai usaha yang sesuai dengan panggilan. Jadi, saya percaya mungkin dosen ada yang memberikan sudah materi kewirausahaan. Ada yang dapat kan? Harusnya pada saat dapat mata pelajaran kewirausahaan, itu mindset sudah terbentuk untuk bagaimana kita sebagai entrepreneur. Tapi mahasiswa, mungkin saya juga merasakan dulu sebagai mahasiswa pada saat saya mendapatkan mata pelajaran kewirausahaan, kita berpikir bagaimana setelah lulus kita bekerja sama orang lain. Nah, saya minta setelah saya merasakan seperti itu, ternyata kita harus punya mindset dari awal. Kita harus sebagai entrepreneur, nggak usah kita berpikir bahwa nggak punya modal, susah sebagai pengusaha. Sekarang ini kita seperti IPMI ini sudah banyak UMKM, jadi kita mengawali dari pengusaha yang kecil dulu, dari UMKM dulu, ya. Nah, jadi ini yang harus mindset yang harus terbentuk, ya, dari awal. Kemudian juga kita harus mempunyai jiwa inovatif dan kreatif dalam hal perkembangan produk. Ini apabila sudah terbentuk produk. Lanjut slide yang kedua. Nah, kita harus pandai-pandai mengatur strategi. Kenapa? Sebagai seorang entrepreneur itu memang harus membuat bisnis plan. Buatlah bisnis plan, buatlah suatu perencanaan. Langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu apa? Tujuan kita sebagai entrepreneur ini apa? Gitu. Nah, mau jualan apa? Produk apa yang akan kita tuju, yang atau kita jual? Jasa atau makanan atau minuman atau fashion atau lain-lain. Kalau kita mau sebagai UMKM dulu dari awal. Nah, tentunya juga kalau kita sudah membentuk diri kita mencapai suatu tujuan, kalau kita sudah terbentuk sebagai entrepreneur UMKM, kita kan bisa membuka lapangan kerja di sini. Jadi kita sebagai pengusaha ini, sebagai entrepreneur ini tidak hanya jualan tradisional saja, tidak, ya. Pada saat kita membuat produk, itu pasti juga kita berhubungan dengan perizinan. Ada suatu regulasi. Jadi jangan nanti sudah ada udah jualan aja produk yang penting laku. Tidak begitu sekarang. Kita harus masuk ke suatu pasar yang lebih bereksistensi, ya. Masuk ke supermarket. Nah, ini tentunya bingung kan? Para adik-adik nanti bingung bagaimana perizinannya. Tentunya dengan adanya pentahelix ini, inilah yang menjadi multi pihak kita untuk kita disupport oleh pemerintah. Membuatlah adanya PIRT, misalnya harus ada perizinan PIRT.
terus kemudian sertifikat halal, terus kemudian kita harus ada NIB dan lain-lain. Nah ini nggak usah khawatir, susah Bu, bikinnya susah, perizinannya. Siapa bilang? Dengan sudah adanya sekarang PTHR inkubator akan dibantu mahasiswa, ya. Jadi mahasiswa pun seperti saya, pada saat saya ambil S1, saya sudah bekerja. Jadi teman-teman adik-adik nggak usah khawatir, pada saat masih kuliah itu sudah melakukan, sudah mulai berpikir mindsetnya sebagai entrepreneur. Ya, itu jadi jangan sampai nanti pada saat kita bekerja terus kemudian pensiun, setelah pensiun sakit jantung, bingung kagak ada kerjaan. Tapi kalau kita sudah siap-siap sebagai entrepreneur, entah itu kita jangan berpikir yang terlalu tinggi, kita sudah punya pekerjaan, gitu. Kita sudah punya usaha sendiri yang kita sudah bisa mengatur semua manajemen kita sendiri. Ini pengalaman dari saya, ya. Nah, itu langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan dalam suatu bisnis plan. Juga ada strategi pemasaran. Nah, apa yang kita jual? Produk apa yang kita jual? Kita mengacu pada saat kita mempunyai suatu strategi pemasaran, kita memakai analisa SWOT. Ya, kita memakai analisa SWOT. Misalnya teman-teman berjualan apa ya namanya, banyak ya sekarang, kentang goreng atau apa gitu ya. Di sana teman kita jualan juga, ya kan? Atau kita punya kedai kecil, restoran. Ya kalau saya kan restoran Super Sambal besar. Di sana teman saya juga punya restoran Bu. Di mana Bu? Seorang mahasiswa, ya seorang calon entrepreneur sudah membuat bisnis plan berupa strategi pemasaran, strategi marketing melalui analisa SWOT. Apa analisa SWOT? Ada sudah dapat belum? Sudah ya Pak dosen? Sudah dikasih belum? Semester 1. Dan analisa SWOT itu semester 6 ya. Strength, weakness, opportunity, and treatment. Ini sangat penting loh. Orang kita mengukur SDM aja bisa pakai analisa SWOT, apalagi suatu produk. Ya, kekuatan produk kita di mana terhadap pesaing kita. Nah inilah tolak ukurnya di situ. Ya, kelebihan kita punya lokasi yang bagus seperti itu kalau restoran, iya kan. Yang kedua, makanan kita enak, kita punya inovasi yang bagus, kedai kita dibikin ada lampu-lampu. Contoh kayak kedai bubur Ais. Nah, Bu Aisyah itu punya kedai apa Bu Aisyah namanya? Bubur bayi ya. Nah itu punya kedai bubur bayi, ada musiknya, itu kelebihannya. Dia nggak ada sepi kan gitu ya. Yang ada musiknya boba. Boba. Nah itu nggak ada. Yang lain tuh nggak ada. Strengthnya Bu Aisyah punya usaha seperti itu. Pepet biar nggak bangun Bu. Ya, jadi dan dia buka gerai di mana-mana. Kelemahan kita juga harus mengukur kelemahan kita seperti itu. Ya, kelemahan tidak mungkin, semua tidak ada yang sempurna. Saya dalam berbisnis pun dengan restoran saya sebesar itu, saya juga punya kelemahan. Misalnya, pegawai yang keluar masuk, yang namanya waiter itu keluar masuk dan ganti-ganti. Nah ini juga dialami oleh semua pedagang. Jadi kita nggak usah khawatir, suatu kelemahan itu biasanya hampir sama, hampir seimbang. Kemudian peluang, ya opportunity ini peluang. Peluang ini kita lihat suatu peluang usaha kita bahwa dibandingkan dengan pesaing kita, bahwa kita lebih banyak peluangnya karena kita punya inovasi yang berlebihan. Ya. Kemudian ancaman kita seperti saya misalnya, contoh di Gra SS itu yang namanya Galaxy itu restoran dulu. Ancaman saya banyak sekali. Mungkin kayak Bu Aisyah juga seperti itu juga. Ada ancamannya adalah misalnya di lokasi itu ada yang lagi jualan bubur ayam, tapi ancaman itu kita tidak
usah khawatir. Coba next, lanjut. Nah, ini ya, jangan pernah menyerah, habiskan jatuh gagal Anda. Awal usaha siap bangun, dari jatuh Anda akan semakin matang dalam usaha. Ya, jangan takut gagal. Ini, jangan takut gagal. Jangan hanya sebagai wirausaha yang baru, up and down itu pasti sudah biasa. Ya, kegagalan adalah suatu pengalaman untuk kita untuk memperbaiki diri. Itu kembali lagi nanti ke analisa SWOT tentunya. Gimana sih ancamannya? Gimana sih kelemahannya? Nah, di situ ya. Jadi jangan takut gagal, ya. Seperti itu. Saya sebagai pengusaha pernah mengalami kegagalan. Tidak ada yang tidak, ya. Kemudian ATM, amati, tiru, modifikasi, jangan gengsi mengambil pelajaran dari orang-orang sukses. Ya, kita contoh misalnya, Bu Nita dari Bekasi Utara, usaha fashion ya Bu ya. Kuliner, ya. Ya kebetulan di sini ada UMKM IPMI yang hadir. Belajarlah kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Jangan malu bertanya, seperti itu. Jangan malu bertanya, sesat di jalan kalau malu bertanya, ya. Itu sama. Saya sebagai pengusaha, alhamdulillah saya katakan saya sudah sedikit sukses, ibaratnya seperti itu. Jadi saya tidak malu bertanya. Jadi misalnya anak kita lebih pintar dari kita, atau adik kita lebih pintar dari kita, teman kita lebih pintar dari kita, nggak usah malu bertanya. Ya, itulah. Next. Nah, pertanyaannya memberi untuk mengetuk pintu langit. Maksudnya gini, pada saat kita sudah diberi oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa kita berbisnis menghasilkan keuntungan, janganlah kita lupa ketuk langit dan kita memberi sedekah. Disitulah barokah kita ada di situ, ya. Next. Nah, terus belum. Usaha apa yang tanpa modal? Saya mau tanya, usaha apa tanpa modal? Sebagai apa? Mana mahasiswa coba? Kok nggak ada ininya suaranya? Sebagai apa? Dropship. Oke, reseller maksudnya. Ya betul, reseller. Ya jangan malu. Jadilah reseller dulu produk teman kita. Kalau kita nggak punya modal, makanya kadang-kadang tuh pengusaha mahasiswa entrepreneur berpikirnya seperti itu. Nggak punya modal, lemes gitu loh. Kamu kira saya ini nggak jadi reseller dulu? Sebelum saya punya restoran, sebelum saya punya yang namanya billboard banyak, saya tuh jadi reseller gitu loh. Reseller, billboard teman-teman saya sama. Jadi sebagai mahasiswa, untuk nantinya untuk menempuh sebagai pengusaha yang sukses, dari bawah dulu. Gua gak punya modal nih, lu udah punya ini nih usahanya, gue jualan ya, bantu jual. Terus kemudian pendekatan juga dengan misalnya, oh Bu Aisyah jual bubur baik nih, mau jadi resellernya Bu Aisyah gitu. Terbuka kita IPMI UMKM-nya banyak, kurang lebih kita ada karena kita sampai PJ semua ya, semua kita dari 12 cabang IPMI kita yang sudah bergerak 10 PJ IPMI, dan kurang lebih kita ada 400 UMKM yang bervariasi dari usahanya, fashion, makanan minuman, yang tadi seperti bubur bayi, terus kemudian tes kuliner, macam-macam. Ya, jadi nggak usah khawatir. Next kita ke Poak dulu, ke Poak. Jangan ke sini ya, kita ke Poak dulu. Nah, ini turunan daripada bisnis plan, ya. Ini mata kuliah juga. Saya kira teman-teman adik-adik juga pasti mendapatkan ini, bahwa pada saat kita mau memulai bisnis, ya, kita harus membuat memang suatu, ada konsep namanya POA, planning, organizing, evaluating, and controlling, ya.
Planning ini adalah rencana kerja untuk mencapai tujuan. Tadi saya sudah bicarakan di business plan. Kalau kita tanpa tujuan, kita nggak akan mungkin kita bisa sebagai entrepreneur. Ya, jadi pakailah konsep ini. Kemudian organizing. Nah, di dalam kita sebagai wirausaha atau sebagai entrepreneur, paling terpenting adalah SDM. Terus adik-adik bilang, susah Bu cari SDM. Kita sendiri bisa sebagai SDM-nya, ya. Kita sendiri bisa sebagai SDM-nya. Kalau kita tidak mau merekrut SDM atau kita belum punya uang untuk menggaji SDM, ya, kita nggak usah khawatir adik-adik seperti itu. Bisa kita sendiri. Itu yang saya katakan sebagai seller, gitu. Kemudian, saya usaha saya ini kayaknya sudah berkembang. Saya harus punya SDM yang lebih. Kita tarik adik kita dulu, saudara kita dulu, yang kita gaji bisa minimalis, ya, karena tentunya bisa membantu mengatur kerja agar ada yang bertanggung jawab. Kemudian networking. Nah, tentunya pada saat kita sudah punya perencanaan di mana produk kita mau berjalan, ini kita harus implementasikan rencana yang sesuai job list kita, job description masing-masing. Misalnya kalau cuma berdua, ya job listnya apa? Sebagai owner juga harus bisa merangkap seperti itu. Nah, untuk memulai kita action di dalam kita memulai menjual produk kita atau jasa kita, ya. Controlling paling terpenting nih, controlling, ya, karena kontrol yang layak untuk menjaga bisnis supaya tetap eksis. Jangan sudah mentang-mentang udah laku nih, usaha saya udah laku terjual, udahlah tenang aja, udah ada yang menjaga satu orang katanya gitu. Ada SPG kita kalau yang di fashion ini. Nah, tentunya tetap kita kontrol seperti itu. Kalau IPMB itu selalu saya langsung sebagai pembina daripada UMKM IPMB, saya menggerakkan UMKM. Setiap ada acara selalu pakai belajar UMKM. Tidak berpikir saya kalau itu mau dijual yang beli itu orang luar, tapi pada saat kita mengadakan acara internal dari kita untuk kita pasti kebeli UMKM kita, ya. Jadi ini tentunya ada controlling juga pada saat kita bikin bazar. Kita ada SPG, kita sebagai ownernya tetap kita harus kontrol pegawai kita. Ya, ini sangat penting ya Bu. Kita kan misalnya yang lain teman-teman pada suka bikin bazar, ya. Mungkin teman-teman mahasiswa, ada di mahasiswa juga ada, saya kira yang sudah jadi usaha kecil juga sudah suka ikut bazar-bazar kecil-kecil. Jangan lupa kontrol ini sebagai pengusaha. Oke, next, saya kira pola sudah cukup di situ. Kita ke Q, 3Q. Nah, ini sebagai pengusaha ini penting mempunyai 3Q, ya. 3Q paling penting ini. Kita harus punya EQ. EQ adalah emotional quotient. Sebagai pengusaha tentunya kita harus sabar, apalagi dalam menghadapi omset yang naik turun di masa pandemi seperti ini. Nah, itu dialami oleh saya. Dialami saya kira seluruh pengusaha mengalami di masa pandemi ini, bahwa terjadinya penurunan omset. Bagaimana caranya? Ada misalnya yang sudah tidak bisa lagi mengambil keputusan tutup closing. Tapi karena saya, pegawai saya banyak, kurang lebih 30, saya ada kompromi. Bagaimana ini restoran akan omset akan turun bulan ini, 2 bulan akan turun. Ada kompromi supaya bisa bagi hasil. Ternyata mau, karena kan pandemi tidak lama seperti itu, ya kan. Ini hanya suatu berarti penyakit seluruh dunia yang tentunya juga akan berakhir, ya. Tapi alhamdulillah sekarang situasi pandemi sudah mau endemi. Alhamdulillah omset kita sudah mulai sedikit-sedikit sudah naik lagi, ya. Jadi itulah yang harus sabar. Pada saat saya dapat cobaan, pada saat kita dapat cobaan, kita harus bersabar. Kemudian SU, spiritual question
kita banyak-banyak beribadah, meminta perlindungan pada Allah supaya kita terus maju sesuai dengan agamanya masing-masing. Saya kira adik-adik ya, pada saat kita sudah membuka usaha, jangan lupa beribadah, jangan lupa minta doa orang tua yang sudah punya istri. Kalau perempuan yang buka usaha, jangan lupa minta doa dengan suami, seperti itu supaya usaha kita lancar berjalan dengan baik, supaya juga menguntungkan. Kemudian ada ketiga, IQ, intellectual quotient. Nah, kemampuan kita akan ilmu yang kita miliki. Ilmu yang sudah ada kita kembangkan, kita harus rajin-rajin membaca, dan itu yang saya informasikan juga bahwa jangan malu bertanya. Kita punya ilmu ini rugi kalau kita sudah lulus S1 atau kita sudah lulus SMK, kita nggak punya tujuan, ya manfaatkan ilmu kita. Contoh, kemarin saya kedatangan teman suami saya, dia tujuan jurusan arsitek, tapi dia ke catering, tapi sukses cateringnya itu cukup terkenal ya di Surabaya, itu namanya apa gitu, sampai masuk ke sana kok. Jadi kalau memangnya teman adik-adik itu merasa, waduh jadi arsitek susah nih kerjaan nih gitu kan, udah deh buka bisnis aja, apa salahnya? Why not? Gitu. Jadi udah go ahead aja, jadi pengusaha, jadi entrepreneur gitu. Kalau memang itu udah mindsetnya sudah tumbuh sebagai entrepreneur, ya. Jadi saya kira tidak usah khawatir. Jangan lupa yang saya tadi katakan buat bisnismen, buat suatu perencanaan apa tujuan kita, ya. Tapi teman-teman, ini akhir daripada presentasi saya. Kalau memang perlu nanti makalah saya boleh fotokopi. Itu saja saya kira dari saya. Maaf apabila ada penyampaian yang kurang sempurna, karena yang sempurna milik Allah semata. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.